Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, saya izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai menentukan posisi yang krusial dan kompetensinya. Untuk posisi yang kami menentukan adalah seorang manajer. Mengapa? Karena tanggung jawab seorang manajer itu untuk mengelola serta mengatur segala macam aktivitas serta sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah perusahaan agar memajukan nilai perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seorang manajer itu harus memiliki skill-skill yang penting seperti problem solving, decision making, writing reports. Segala macam itu sangat penting karena itu akan menggerakkan perusahaan tersebut. Tanpa seorang manajer tidak ada yang bisa memanage segala aktivitas serta sumber-sumber yang ada. Oleh karena itu, manajer itu bisa dibilang jantung dari sebuah perusahaan. Meskipun ada direktur yang mendireksikan segala arahan-arahan untuk manajernya, tetapi itu tugasnya manajer untuk melakukan pengelolaannya dengan cara dia sendiri. Cara manajer untuk mengelola sebuah perusahaan itu berbeda, dan seorang manajer itu bertanggung jawab untuk cara pengelolaannya, cara menentukan keputusan, serta cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Untuk strategi rekrutmen, harus dipilih seorang kandidat yang memiliki pengalaman dalam organizing. Oleh karena itu, kandidat tersebut harus memiliki pengalaman dalam sebuah organisasi maupun pengalaman kerja di posisi yang cukup tinggi untuk melakukan pengelolaan ataupun semacam pengaturan dengan cara dia sendiri. Karena dari situ kami bisa melihat apakah kandidat tersebut memiliki skill untuk memecahkan masalah, untuk membuat sebuah keputusan, serta untuk merencanakan suatu hal untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan mampu untuk berpikir secara cepat gitu, membuat sebuah keputusan dengan cepat gitu, dengan perhitungan yang objektif. Karena seorang pemimpin seperti seorang manajer terutama itu harus memiliki pemikiran yang objektif, tidak boleh subjektif dan membiarkan emosinya untuk menentukan keputusannya. Hai semua, saya Ula Aime akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Setelah kita sudah menentukan strategi rekrutmen perusahaan, tahap selanjutnya adalah melakukan tahap seleksi. Yang pertama kali harus dilakukan adalah menyeleksi pelamar melalui CV yang mereka kirimkan kepada perusahaan. Seleksi ini antara lain bisa berdasarkan latar belakang para pelamar, bisa dari pendidikannya, pengalaman pekerjaannya, maupun prestasi pelamar tersebut. Di mana tentu saja tidak semua pelamar yang mendaftar sesuai ke dalam kriteria yang perusahaan inginkan, sehingga pasti akan banyak pelamar yang gugur. Setelah sudah terkumpul kandidat dengan latar belakang yang sesuai, pengalaman pekerjaan yang mencukupi, dan prestasi yang membanggakan, dilanjutkan dengan sesi wawancara. Wawancara ini dilakukan agar perusahaan dapat secara langsung berinteraksi dengan para kandidatnya, di mana posisi yang mewakili perusahaan tersebut biasa ditempati oleh bagian Human Resource Department. Melalui sesi wawancara ini dengan harapan bahwa perusahaan dapat mengetahui kepribadian dan sifat dari para kandidatnya. Terkadang bisa juga ditambahkan dengan pertanyaan studi kasus mengenai bidang pekerjaan yang kandidat tersebut ingin masuki. Dari semua jawaban yang kandidat tersebut paparkan, dari situlah perusahaan dapat menentukan kandidat mana yang paling cocok bekerja dan maju bersama perusahaan. Halo semua, saya dengan Komang Tangkas. Onboarding merupakan suatu proses di mana karyawan baru di perusahaan saling mengenal dan mulai beradaptasi dengan lingkungan kerja, rekan, dan tugas-tugasnya. Proses kerja tersebut umumnya akan berlangsung selama beberapa hari dalam minggu pertama karyawan baru masuk kerja. Berikut akan saya berikan tips menjalankan sesi onboarding, yaitu yang pertama, menyiapkan waktu terpisah untuk melakukan proses onboarding. Yang kedua, menjalankan visi dan misi perusahaan kepada karyawan baru. Yang ketiga, melakukan perkenalan ke setiap divisi. Yang keempat, membuat sesi ice breaking dengan cara khusus. Dan yang terakhir, mengetahui ekspektasi pada setiap karyawan baru. Dalam hal ini, pada intinya, onboarding merupakan sebuah sesi di mana karyawan diberikan penjelasan mengenai budaya, visi misi, serta proses kerja di tempat yang baru. Diharapkan karyawan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur perusahaan dan akan menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi perusahaan.